Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Rawan pada mata kuliah instalasi dan perawatan mesin. Pada materi ini kita telah sampai pada subtopik yaitu adalah rangkaian dasar motor industri. Jadi pada instalasi di industri semua mesin yang diinstal ya atau yang dirangkai pada suatu pabrik itu menggunakan dasar motor. Jadi seluruh penggeraknya adalah menggunakan motor, terutama motor listrik. Misalnya, jika Anda sedang mengoperasikan mesin bubut, maka di mesin bubut itu ada suatu penggerak yang disebut dengan motor listrik. Contohnya lagi pada mesin bor ya. Kita lihat mesin bor yang besar atau mesin bor yang kecil itu untuk mengebor dia berputar dengan menggunakan listrik. Yang berputar itu adalah motor listrik. Jadi yang menggerakkan bor itu juga motor listrik. Kemudian pada mesin press ya, mesin press itu juga menggunakan motor listrik. Jadi pokok dasar dari semua instalasi yang ada di industri itu rangkaiannya menggunakan rangkaian motor industri. Baik itu motor listrik maupun motor yang digerakkan oleh bahan bakar. Misalnya pakai motor diesel ataupun motor bensin. Tetapi kebanyakan pada industri itu menggunakan motor listrik dan motor diesel, yaitu untuk menggerakkan mesinnya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana suatu rangkaian dasar dari motor industri, sehingga nanti itu sebagai bekal Anda untuk melakukan perawatan dan instalasi suatu mesin. Baik, kita lanjutkan. Baik, kalau kita lihat suatu rangkaian di gambar ini, ya, kita tahu bahwa ini adalah suatu rangkaian motor 3 pas. Ini adalah suatu motor rangkaian dengan 3 pas. Kita lihat, jika suatu motor 3 pas dirangkai, maka perlu beberapa komponen pendukung untuk motor ini nanti bisa dioperasikan. Baik, yang pertama tentu motor itu sendiri, karena ini adalah 3 pasa. 3 pasa ini artinya adalah 3 jalur, ya, 3 jalur, ya. Ini biasanya jalurnya adalah R, S, T. Warna merah ini disebut dengan R, kemudian yang tengah disebut dengan S, dan yang ini disebut dengan T. Oke, seperti itu. Baik, kalau ada 3 jalur seperti ini gimana? Maka diperlukan thermal overload relay, ya. Jadi perlu thermal overload relay. Fungsi dari thermal overload relay sesuai dengan namanya, yaitu adalah relay untuk mencegah beban berlebih, ya, untuk mencegah beban berlebih. Jadi ketika ada beban berlebih pada suatu rangkaian, maka thermal overload relay ini akan mati atau mematikan motor listrik, sehingga tidak sampai motor rangkaian dari industri, rangkaian dari PLN, ya. Jadi ada listrik PLN di sini, listrik PLN itu tidak sampai nanti merusak
motor. Kalau itu beban berlebih, tentunya nanti listrik PLN itu akan merusak rangkaian motor itu sendiri. Baik, berikutnya adalah setelah adanya thermal overload relay yang mencegah supaya tidak terjadi beban berlebih ya. Jadi sebelum masuk ke sini ini sudah ada kontrolnya. Berikutnya adalah dirangkai dengan magnetic kontaktor 1 ya, atau sesuai dengan namanya ini adalah saklar magnetik ya. Kalau saklar magnetik itu seperti relay ya, ada relay. Jadi kita tahu ini adalah prinsip kerja relay. Kita tahu ini ada sebuah, misalkan adalah sebuah kumparan dari relay ini ya. Terus kemudian ini adalah saklar di relay itu, nah, seperti ini ya. Seperti ini adalah plus dari sumber arus. Kemudian ini adalah masanya. Jadi kalau ada plus ini ketemu dengan massa ya, maka kumparan ini atau lilitan ini akan menjadi magnet. Jadi magnet sehingga saklar ini menjadi terhubung, tertarik ya, tertarik sehingga rangkaiannya menjadi menyala. Kalau kita hubungkan ini adalah positifnya, plusnya. Terus kemudian ini adalah ke beban. Ini adalah beban. Gitu. Ini ke beban. Sehingga jika ini dialiri listrik, ini menjadi magnet, kemudian menarik saklar ini, kemudian beban akan menyala. Oke, ini adalah prinsip dari magnetic kontaktor 1. Oke. Terus kemudian rangkaian ini perlu dirangkai secara paralel ya, secara paralel. Fungsinya apa? Dirangkai secara paralel jika nanti relay satu atau magnetic kontaktor satunya bermasalah ya. Kalau ini bermasalah, jadi jika konektor ini katakanlah ini bermasalah ya. Dan ini misalkan tidak ada. Kalau ini bermasalah hanya satu saja, maka ketika ada masalah di relaynya, motor ini tidak bisa hidup. Tetapi kalau dirangkai dengan secara paralel ya, jika satu mati, seperti prinsip dari rangkaian paralel, maka satunya ini atau magnetic kontaktor 2 ini masih bisa bekerja. Oke, itu adalah prinsipnya ya. Oke, setelah dari magnetic kontaktor 1 ke 2 baru masuk ke MCB. Dan inilah yang biasa kita bunyikan ya, kita ditarik ke atas bawah atau kita hidupkan ya, atau istilahnya adalah on off ya, istilahnya adalah on off. Oke. Biasanya ini yang kita nyalakan atau MCB. MCB itu singkatan dari magnetic circuit breaker ya. Jadi sebagai saklar keamanan. Kemudian baru ke RST, ini sumber ini adalah sumber PLN. Oke. Jadi ini adalah dasar dari suatu rangkaian motor 3 pas, atau kalau di industri berarti rangkaian motor di industri. Apapun bentuknya motor itu, kalau dia adalah 3 pas, maka minimal rangkaiannya adalah bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita urut ya, ini listrik dari PLN, kemudian masuk ke MCB. MCB ini fungsinya adalah seperti saklar ya. Kita hidupkan, naik turunkan, on off itu. Terus kemudian nanti ke magnetic kontaktor 1 dan mengalir ke magnetic kontaktor 2. Jadi ini arusnya dari sini ke sini ya. Sini, ini juga sama ke sini. Terus kemudian nanti keluar adalah ke yang merah ini keluarnya ya. Keluar ini kemudian digabung dengan yang outputnya dari magnetic kontaktor 2 ya. Terus kemudian nanti ke thermal overload relay, kemudian ke motor 3 pas. Baik, itu adalah pengontrolan motor induksi dengan 3 pas.
Baik, berikutnya kalau kita lihat di samping ya, kita lihat gambar diagram di samping, maka ini kalau kita baca berarti dari MCB kita hidupkan, kemudian ada thermal overload relay pertama ya. Ini thermal overload pertama untuk mencegah terjadinya beban berlebih. Oke, jika terjadi beban berlebih ya, maka ini akan memutus arus 98 dan 97. Ini terputus itu ya. Ini terputus. Kalau dia bebannya tidak berlebih, maka dia terputus. Tapi kalau berlebih, maka nanti akan mengirimkan sinyal ke sini dan ini terhubung sehingga dari MCB nanti arusnya adalah langsung ke sini dan menghidupkan lampu tanda merah atau tanda bip, tanda bahaya gitu ya. Jadi kalau nanti ada beban berlebih maka mesin tidak bisa berputar atau motor tidak bisa berputar dan akan menyalakan lampu yang merah ini. Tetapi kalau misalkan ini normal-normal saja, tidak ada masalah, maka ini tidak akan bekerja, kemudian langsung ke bagian tombol, yaitu adalah menghidupkan motor listriknya. Setelah ini ditombol, kemudian ada tombol lagi. Ini di tombol satu kali begini, misalkan ini ada arus dihubungkan, maka arusnya adalah mengalir ke C1. C1 ini adalah magnetic kontaktor pertama, dia akan menyala. Kemudian jika ini juga ditombol, itu juga nanti juga akan menyala, kemudian menghidupkan mesin atau menghidupkan motor listriknya. Oke, menyala, ini juga menyala. Oke, kalau ini adalah rangkaian dari motor yang 2 pas. Ini untuk rangkaian 2 fasa. 2 pas ya. 1 pas, sorry. Nah, ini untuk 1 pas ya. 1 pas. Kalau ini adalah 3 pas. Oke. Jadi seperti ini minimal rangkaiannya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Jadi pengontrol motor itu kalau kita kaji lagi itu dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah untuk mengontrol pada saat pengasutan ya. Jadi jangan Anda bingung, maksud dari pengasutan itu adalah starting, yaitu adalah start. Seperti namanya start itu fungsinya adalah untuk memulai, yaitu saat kita menekan tombol pertama kali ya. Terus berikutnya adalah untuk mengontrol pada saat motor dalam keadaan beroperasi ya. Jika motor dalam keadaan beroperasi tiba-tiba terjadi beban lebih atau terjadi lonjakan tegangan pada saat rangkaian, maka fungsi dari pengontrol motor ini adalah untuk mengurangi tegangan tersebut ya, untuk mengurangi tegangan tersebut. Terus berikutnya adalah pengontrol pada saat motor berhenti beroperasi gitu ya. Jadi seperti kita lihat bahwa ketika mesin itu dimatikan, maka kalau dia langsung mati mendadak itu dapat merusak beberapa komponen yang ada pada motor karena ketika putaran tinggi kemudian dimatikan, nah itu ya, itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Jadi misalkan putaran tinggi tiba-tiba berhenti begini. Nah, ini akan merusak beberapa komponen pada mesin atau pada motor itu sendiri. Oleh karena itu dengan ada pengontrol ini maka putarannya akan menjadi pelan dulu. Jadi misalnya tinggi dikontrol kemudian jadi pelan, pelan, pelan kemudian mati. Seperti itu ya. Jadi itu adalah ilustrasinya. Kalau langsung dimatikan mesin mati, maka bisa dikhawatirkan mesin tersebut akan mengalami kerusakan karena gesekan dari beberapa komponen. Berikutnya adalah sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini ya. Jadi untuk mengontrol motor listrik ini supaya beroperasi dengan baik dan dengan aman, artinya aman tidak terjadi suatu kecelakaan atau tidak terjadi kerusakan pada motor listrik, maka perlu namanya kontrol. Nah, pengontrolan dalam perkembangan industri itu ada 4 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama,
adalah pengontrolan secara manual atau manual kontrol. Artinya manual kontrol itu adalah ya ditekan tombol-tombolnya ya, saklar, 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 saklar itu ya, dia secara manual. Berikutnya adalah pengontrolan semi otomatis ya. Jadi pengontrolan semi otomatis ini campuran dari cara manual dan cara otomatis. Yang seperti pada rangkaian motor yang satu pas tadi ya, itu adalah yang semi otomatis, semi otomatis. Kenapa disebut semi otomatis? Karena jika arus dari PLN, misalnya ini listrik PLN ya tadi, kemudian ini adalah pengontrolannya ya, pengontrolannya, kemudian ada sinyal, ada pengontrolan lagi itu ya. Nah, kalau ini terjadi beban lebih, katakanlah terjadi beban lebih dari sinyal dari PLN terjadi beban lebih ya, maka dia akan mengirimkan sinyal untuk menghidupkan kontrol ini sehingga lampunya menjadi menyala. Ya, lampu menyala. Tapi yang menyala bukan motor listriknya karena beban berlebih dari PLN berlebih langsung dikontrol supaya ini bisa terhubung. Tetapi kalau ini aman-aman saja, maka ini terputus, tidak akan mengirimkan sinyal, kemudian ini langsung menuju ke rangkaian motor tadi ya, rangkaian motor tadi. Oke, itu adalah pengontrolan semi otomatis. Berikutnya adalah pengontrolan otomatis, full otomatis ya. Full itu tidak perlu tombol-tombol ya. Jadi pakai remote ya, pakai sinyal, pakai apa langsung otomatis ya, pakai timer biasanya. Oh ini waktunya beroperasi, itu tidak perlu operasi, dia langsung otomatis mengontrol ya. Terus berikutnya adalah pengontrolan terprogram ya. Ini lebih canggih lagi ya. Jadi diprogram jam sekian harus hidup. Kalau ada beban lebihnya misalkan ini hanya mampu misalkan spesifik motornya adalah 380 volt misalkan sampai di situ. Tetapi karena ada beban berlebih, ada satu hal apa yang terjadi di PLN itu ya. Ini bebannya katakanlah menjadi 500 volt. 500 volt. Nah, maka ini dikontrol pakai program, nanti dipencet-pencet gitu ya. Kalau nanti adalah programnya di atas 380 volt naik sedikit, maka mesinnya harus mati. Nah, ini adalah program dengan cara pengontrolan ya. Terus berikutnya adalah untuk mengoperasikan motor listrik supaya tidak terjadi kerusakan atau gangguan ketika mengoperasikan, maka perlu adanya keselamatan kerja ya. Yang perlu diperhatikan apa? Yang pertama adalah bahaya pada saat sengatan listrik. Yang kedua adalah bahaya ketika apa itu rangkaiannya terbuka itu ya, rangkaian terbuka tidak terosilasi, kemudian bisa menyebabkan sengatan listrik ya. Maka setiap instalasi pada motor listrik itu dilengkapi dengan peralatan proteksi ini ya, peralatan proteksi ya, yaitu beban lebih, pentanahan dan hubungan singkat. Ini adalah proteksinya. Jadi ada 3 proteksi. Satu adalah beban lebih, 2 adalah pentanahan, petani ground ya, menanamkan groundnya. Kemudian yang ketiga adalah jika terjadi ada hubungan singkat. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar metode pada suatu motor untuk pertama kali dihidupkan, ya. Pertama kali dihidupkan. Yang pertama adalah ini motor yang satu pas, ya, motor yang satu pasa. Jadi yang pertama ada fuse. Fuse ini adalah sekring ya, sekring. Jadi ini adalah rangkaian AC-nya, ini listrik PLN, ini PLN ya. Cara pertama adalah pertama ada fuse, terus yang kedua adalah V1 dikasih saklar, kemudian V2 ini adalah magnetic kontak, magnetic kontak atau disebut dengan relay ya, ada relaynya. Kemudian baru ke motor ya. Ini adalah rangkaian pertama. Kemudian rangkaian kedua ini berkaitan dengan motor yang 3 pas. Ini kalau Z ini sekaligus pengenalan jenis motor ya. Kalau Z ini adalah rangkaiannya adalah rangkaian bintang. Rangkaian bintang ya.
Kemudian kalau bentuknya segitiga ini adalah rangkaian delta, ya, rangkaian motor secara delta ya. Jadi dari listrik PLN kemudian menuju sekring ini ya, kemudian nanti ini dihubungkan dengan rangkaian delta atau rangkaian rangkaian dari eh, bintang ya, terus kemudian menuju ke motor. Jadi listrik ini langsung. Jadi ini langsung, jadi ada saklar ya, saklar untuk delta menyala, saklar untuk rangkaian bintang ya. Jadi ada dua rangkaian ya. Terus kemudian ini saklar, kemudian ada eh, relay kemudian ke motor. Jadi artinya apa? Jika ini dihidupkan menyala ya, menyala, maka yang menyala adalah bagian ini saja. Maka rangkaian kalau kalau kita misalkan mau menyalakan ini, maka nanti motornya akan menjadi rangkaian delta. Kalau ini dinyalakan, maka motornya akan menjadi rangkaian bintang. Oke, berikutnya adalah rangkaian dengan dioda ya. Dengan saklar, tapi sakarnya ini ada variasi namanya variasi dioda. Oke. Kenapa perlu rangkaian variasi dioda? Seperti sifatnya, dioda itu hanya bisa menerima rangkaian atau menerima arus listrik dari positif ya, dari positif ke negatif. Dia tidak bisa bolak-balik ya, tidak bisa bolak-balik. Jadi positif ke negatif. Misalkan ini ya, kita lihat ini. Ini kalau tandanya seperti ini diodanya ini diada positif. Positif kemudian ke negatif, positif ke negatif gitu ya. Jadi dia hanya menerima dari arus positif ke negatif. Artinya ini adalah untuk saklarnya saklar jenis DC, direct current. Dia hanya satu arah saja, satu arah saja ya motornya ya. Jadi ada listrik PLN, kemudian ada saklar, ada magnetic contact ya, atau relay, kemudian ada arus ke dioda, ini fungsinya untuk menyearahkan tegangan ya, positif ke negatif, menyearahkan tegangan supaya tegangannya tidak bolak-balik kemudian ke motor ya. Kalau ini adalah untuk yang motor DC. Berikutnya adalah ada variasi lagi untuk pengontrol ini, ada variasi lagi, yaitu adalah dengan adanya dioda ditambah kapasitor, kemudian ditambah dengan variabel ya, variabel driver atau disebut dengan inverter. Ini fungsinya untuk mengendalikan kecepatan motor ya, untuk mengendalikan kecepatan motor ya. Jadi motornya bisa dikendalikan, diputar sedikit, kemudian diputar agak kencang itu bisa ya, pakai pakai ini namanya adalah inverter, pakai inverter. Oke, jadi ini adalah beberapa jenis dari rangkaian motor ya, motor rangkaian pada starting, metode motor starting. Baik, kalau kita hubungkan dengan gambar ini dengan istilahnya, maka yang nomor satu ini adalah direct online motor starting. Yang nomor dua adalah start delta motor starting. Jadi untuk motor yang rangkaian start delta pakai yang nomor dua. Dan nomor tiga adalah stop starter, yaitu motor starter continue dan bertahap alternatif secara elektronik sebagai pengganti start delta bintang pada motor starting. Dan nomor 4 adalah variable frequency driver atau inverter ya. Ini untuk mengendalikan putaran tadi. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi sistem pengoperasian motor itu bisa dilakukan pada saat start, kemudian running dan stop. Jadi yang pertama dihidupkan, kemudian dijalankan dan dihentikan. Untuk berhasil mengoperasikan sebuah motor listrik ya, maka perlu ditentukan pertama adalah running performance. Itulah performance artinya adalah kondisi terbaik atau performa terbaik dari running suatu motor ya, berjalan dengan baik itu maksudnya.
tetapi juga ditentukan oleh starting performance. Artinya adalah performa dari start, ya, itu juga menentukan kebaikan atau menentukan sebuah motor listrik bisa beroperasi dengan baik. Jadi tidak hanya pada saat bekerja saja, running performance itu waktu bekerja saja, tapi pada saat pertama menghidupkan itu juga menjadi sesuatu yang penting, ya. Jadi starting motor ya, karena ini adalah sesuatu yang penting. Jadi starting motor sesuatu yang penting, maka cara untuk menghidupkan ya, cara untuk menghidupkan supaya menjadi baik atau motornya performa startingnya menjadi baik, maka bisa dilakukan dengan 5 cara. 5 cara. Yang pertama adalah direct online atau disebut dengan DOL ya, DOL. DOL itu jadi istilah DOL itu adalah direct online ya. Terus yang kedua adalah start delta. Start delta ini merujuk pada rangkaian motor. Terus yang ketiga adalah starting dengan menggunakan tahanan primer atau primary resistance. Dan yang keempat adalah auto transformer, dan kelima adalah motor slip ring atau motor lilit. Baik, apa istilah dari 5 ini? Penjelasannya di slide berikutnya. Ya, ini adalah keterangan dari direct online DOL atau disebut dengan DOL starting. Itu adalah metode menggunakan tegangan jala-jala yang dihubungkan langsung ke terminal motor melalui rangkaian pengendali mekanik atau dengan relay kontaktor. Jadi dia rangkaiannya secara langsung. Berikutnya adalah start delta, itu start awal dilakukan dalam hubungan bintang dan kemudian motor beroperasi normal dalam hubungan delta. Jadi kalau nanti Anda melihat rangkaian di motor ya, rangkaian di motor biasanya ada tanda itu adalah segitiga, ini disebut dengan delta. Kemudian ada bentuknya ini adalah Z, ini adalah bintang ya. Jadi ini ada fungsinya ya. Fungsinya apa? Jika start awal ya, start awal, maka rangkaian delta inilah yang akan bekerja. Di rangkaian delta ini akan bekerja. Tetapi jika dia itu sudah berjalan normal atau sudah panas, maka rangkaian bintang inilah yang akan bekerja, gitu ya. Jadi bisa dihubungkan ya, artinya bisa dirangkai secara delta maupun secara bintang ya. Misalkan begini, jadi ada 2 saklar, betul. Jadi ada 2 saklar. Saklar pertama adalah untuk menghidupkan, pertama pakai delta ini ya, delta dengan delta. Nanti kalau sudah bagus, sudah panas, kemudian disaklar dengan pakai bintang. Oke. Terus berikutnya adalah starting dengan menggunakan tahanan primer ya. Metode ini adalah menggunakan tahanan primer untuk menurunkan tegangan yang masuk ke motor. Jadi untuk menahan tegangan supaya tegangan tidak berlebih, maka dipakai tahanan besar. Tahanan besar ya. Supaya ini misalkan listrik, ini kemudian ini adalah R resistor atau tahanan, kemudian ini adalah rangkaian motor ya. Supaya tidak berlebih maka dikasih tahanan ini. Berikutnya adalah auto transformer starting. Jadi metode ini menghubungkan motor pada tegangan sekunder auto transformer terendah dan bertahap, kemudian dinaikkan hingga mencapai kecepatan nominal motor dan motor terhubung langsung pada tegangan penuh atau tegangan nominal motor. Dan yang terakhir adalah motor slip ring atau motor lilit. Ini untuk motor lilit starting dilakukan dengan metode pengaturan rintangan motor. Motor beroperasi normal pada motor dalam hubungan bintang. Jadi motor slip ring ini ditaruh pada rangkaian bintang, rangkaian Z. Jadi rangkaian Z ditambah dengan motor slip ring, gitu ya. Berikutnya, nah ini adalah pengasutan langsung. Jadi pengasutan itu adalah starting tadi ya, starting. Jangan lupa pengasutan itu adalah starting. Pengasutan motor berarti cara menghidupkan motor ya. Ini cara menghidupkan motor secara langsung atau disebut dengan pengasutan langsung, tersebut dengan direct online atau disebut dengan DOL starter.
DOL itu direct online itu ya. Karakteristik atau ciri umum, ya, ciri umum bagaimana menghidupkan listrik secara langsung atau menghidupkan motor secara langsung, yaitu adalah pertama arus startingnya, ya, arus starting atau arus kita cek pertama arusnya itu adalah 4 sampai 8 kali arus nominal, ya. Jadi startingnya itu harus besar, ya. Makanya ketika di motor starter, ya, motor starter itu dibutuhkan arus yang besar. Sampai berapa? 40 ampere, ada yang 35 ampere, ada yang 60 ampere, ya. 4 sampai 8 kali arus nominal. Berarti kalau 40 ampere, berarti sebenarnya berapa? 10 ampere. Jadi sebenarnya dibutuhkan untuk menghidupkan itu hanya 10 ampere. Tapi karena harus ada startnya, maka harus lebih besar. Besar dari 4 sampai 8 kali, ya. Terus berikutnya adalah torsi starting. Torsi starting itu besarnya 0,5 sampai 1,5 kali torsi nominal. Jadi torsinya itu harus kecil, ya. Jadi kalau lihat torsinya itu kecil, ya. Terus berikutnya adalah kriteria pemakaian. 3 terminal motor daya rendah sampai menengah. Berikutnya arus starting tinggi dan terjadi drop tegangan dan peralatan sederhana. Ini adalah pemakaian untuk starting direct online, ya. Terminal motor, kemudian arus starting dan peralatan sederhana. Waktu total yang diperlukan untuk DOL starting, ya, direct online starting, itu adalah tidak lebih dari 10 detik. Artinya ketika kita start itu startnya itu jangan sampai lebih dari 10 detik, ya. Itu adalah yang harus diperhatikan ini. Tidak lebih dari 10 detik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah karakteristik arus, torsi dan kecepatan. Kita lihat. Ini arus, kemudian ini adalah torsinya. Kita lihat. Jika torsinya itu kecil, maka arusnya adalah besar, ya. Arus yang dibutuhkan adalah besar. Berarti ini adalah saat start, ya. Start. Jadi jika arus besar maka torsinya kecil. Jika torsinya itu besar, maka arusnya adalah kecil. Nah, ini, ya. Jadi tadi yang dibutuhkan berapa? Antara 0,5 sampai 1, ya, tadi untuk menghidupkan itu. Nah, maka akan berada titik ini. Butuh arus yang besar. Berapa besarnya tadi? Sampai 8 kali, ya, 6 sampai 8 kali atau 4 sampai 8 kali arus normal. Nah, ini. Jadi kalau arusnya besar, maka torsinya nanti akan kecil dan itu yang dibutuhkan untuk start. Sedangkan gambar di samping kita lihat, ya, gambar ini adalah torsi dan kecepatan. Gimana? Ini gimana? Kita lihat bahwa titik tertinggi dari grafik ini adalah berada titik sini. Nah, artinya apa? Torsi yang paling tinggi untuk motor itu besarnya adalah 0,75. Nah, ini torsinya 0,75 sehingga nanti akan menghasilkan arus yang paling tinggi. Sedangkan yang lainnya ini arusnya rendah, misalkan 0,25, ini ternyata hanya sampai pada 2,5 saja. Ini kalau 0,5 maka dia akan berada di titik sini, yaitu ya 2,6 lah, 2,6. Kemudian kalau 1 dia hanya pada di titik sini saja, 1,5. Jadi yang paling tinggi adalah 0,75. Oke. Harga torsi, untuk menentukan harga torsi dapat ditentukan dari persamaan, ya. Jadi torsi yang dibutuhkan tadi berapa, kemudian dengan kita mengetahui torsi ini, maka nanti kita akan tahu bahwa motor listrik ini ternyata membutuhkan arus berapa untuk start awal, gitu ya. Oke. Jadi torsi kali kecepatan sudut itu adalah W, ini kecepatan sudut itu satunya watt. Jika W sama dengan 2 PNS, maka daya masukan motor P1, maka P1 2 PNS kali T atau K kali T. Oke. Terus selanjutnya adalah perbandingan torsi starting dengan torsi
beban penuh ya. TST ini dibaca torsi starting. Kemudian TF ini adalah torsi beban penuh atau T frekuensi beban penuh ya. Frekuensi beban ya, beban penuh. Sama dengan arus start dibagi arus frekuensi kuadrat dikali SF. SF di sini adalah safety factor atau faktor keselamatan. Baik, contoh, jika motor listrik 3 pas, arus startingnya 7 kali arus beban penuh, dan slip motor pada beban penuh 4%, di starting pada tegangan normal dengan dual starter ya, dual starter, direct online ya. Tentukan harga torsi starting. Diketahui IST sama dengan ISC sama dengan 7 IF ya. IST sama dengan ISC sama dengan 7 IF ya, karena 7 kali 7 kalinya ini sehingga 7 IF. Kemudian SF safety factor adalah 4%, kemudian adalah 0,04 ya, safety faktornya SF. Ditanyakan TST. Oke. Kemudian penyelesaian ya, TST sama dengan TF sama dengan 1 ST dibagi 1 F kuadrat kali SF sama dengan 7. Jadi memasukkan 7 IF dibagi IF kuadrat kali 0,04 kuadrat kali 0,04 ya. Ketemunya adalah 1,96 TF. Artinya untuk bisa menjalankan motor secara langsung maka torsinya dibutuhkan sebesar 1,96 kali torsi beban penuh. Nah, itu adalah penyelesaiannya. Baik, selanjutnya adalah pada awal start atau pada awal pengasutan di mana tegangan GGL kumparan stator dan kumparan rotor penuh terbangkit, maka tegangan sumber hanya melayani kumparan motor saja ya. Di mana putaran motor itu masih 0 dan slipnya adalah sama dengan 1, kuat arusnya mengalir sebesar IR sama dengan V dibagi R1 ditambah R2 dibagi S kali JXT. Karena NR sama dengan 0 dan slip S sama dengan 1, maka persamaan dapat ditulis menjadi 1 RST sama dengan V1 dibagi R1 ditambah R2 ditambah JXT. IRST adalah arus pengasutan dengan mengakibatkan arus pemagnetan yang sangat kecil besarannya, maka arus starting motor induksi sangat besar dibanding arus nominalnya. Tergantung pada tipe motor, maka arus starting dapat mencapai 6-7 kali arus normal. Oke, berikutnya. Pengasutan secara langsung akan menarik arus sangat besar dari jaringan 6-7 kali arus normal dan torsi pengasutan 0,5 sampai 1,5 kali torsi nominal. Rangkaian kontrol pengasutan kita lanjutkan. Nah, ini adalah diagram dari pengaturan motor ya. Jadi lada listrik pertama ini adalah 3 fase ya. Terus ini diagram kontrolnya, artinya bahwa jika ini dipencet gitu nanti dia akan menghubungkan arus listriknya. Ini on, ini untuk off kan, kemudian ini adalah untuk rangkaian motornya. Kita lanjutkan. Ini yang penting ya, jadi batasnya adalah 10 detik dan maksimum adalah 5 kilowatt. Kemudian jika waktunya itu lebih dari 5 detik ya, 5 detik, maka yang dibutuhkan adalah 0,5 sampai 1 megawatt. Oke. Nah, ini adalah konstruksi dari motor induksi. Motor induksi ini adalah konstruksinya. Jadi ada bagian yang tetap disebut dengan stator, kemudian bagian yang bergerak disebut dengan rotor. Kalau dilihat
ada dua sejenis, itu motor sangkar rangkaian motor yang dihubungkan singkat dan motor cincin luncur yang mempunyai rotor lilit. Baik. Stator terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah rangka, itu untuk melindungi tuang dan ya, untuk melindungi rangkaian. Yang kedua adalah inti stator, ya. Terus berikutnya adalah belitan stator. Oke, selanjutnya, nah ini adalah contoh dari spesifikasi plat motor induksi. Kita lihat di sini cara bacanya adalah tipenya ada, ini adalah tipenya, ini adalah dayanya 30 HP, kemudian ini adalah kecepatannya adalah 1700 meter, kemudian ini 34,9 ampere, kemudian ini adalah suhunya 40 derajat, ya suhunya 40 derajat, kemudian ini framenya dari 286T, kemudian tegangannya adalah 460 volt, kemudian ini adalah hertznya 60, ya 60 hertz. Oke, terus ya ini yang pertama, dia adalah 3 pas, ya. Jadi nanti Anda bisa melihat spesifikasi dari suatu motor itu biasanya di plat, apakah dia 3 pas, berapa volt itu ya. Nanti dengan tahu itu maka kita akan tahu bagaimana rangkaiannya, apakah dirangkai dengan langsung atau dengan semi langsung atau dengan otomatis, dan berapa yang dibutuhkan untuk rangkaian tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.